Tapi inilah masalah yang saya hadapi ya sekarang ini ya. Saya sangat khawatir sekali ya teman-teman. Apa yang saya harus lakukan? Ini adalah seharusnya di tahun pertama anak saya sekolah ya. Saya berharap ini COVID-19 cepat berlalu ya teman-teman. It is too much. Jadi ini terlalu, kayak gue nggak bisa ngadepin ini gitu. Kenapa gue sampai berpikir seperti itu? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin karena waktu itu gue hamil anak pertama gue, dan gue menantikan anak pertama ini cukup lama. Setelah lockdown itu dibuka, kita sekeluarga sakit. Ngerti kan perasaan seorang ibu tuh akan seperti apa kalau melihat anaknya sakit. Dan dokter bilang dia anak yang kuat, dia bertarung untuk sembuh. Di situ puji Tuhan banget. Tentang COVID-19 sekarang sudah nggak begitu tutup ya. Kemarin itu distans dari 2 orang sampai 3 orang, 4 orang. Ya sekarang sudah tidak ada lagi distans, tapi diwajibkan harus memakai masker. Akibat corona ada banyak. Yang pertama, anak-anak sekolah diwajibkan online. Padahal tidak semua orang tua memiliki HP Android atau laptop. Walaupun kita pakai masker, kita harus tetap jaga jarak. Karena pakai masker pun belum terjamin 100% kita jauh dari corona. Hai, salut tout le monde. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu JDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku ini, salam kenal ya. Semoga kalian suka dan terus mengikuti video-video aku di channel aku ini. Harapan. Oke, maaf suara aku masih parau karena masih dalam proses penyembuhan. Suara aku kemarin hilang banget, dan ini udah lebih baik dari sebelumnya. Jadi aku berusaha bicara sekeras mungkin biar kalian bisa dengar. Oke, vlog kali ini merupakan vlog kolaborasi aku dengan teman-teman YouTubers orang Indonesia lainnya yang berada di mancanegara. Kita semua mau kasih ke kalian atau cerita atau sharing ke kalian semua tentang pengalaman kita dalam menghadapi atau ya pengalaman semasa masa pandemi COVID-19 ini. So make sure untuk kalian bisa klik juga link yang udah aku sertain di description box. Mana tahu kalian penasaran untuk mendengar cerita dari teman-teman lainnya. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita aku. My life in the pandemic lifetime. Biru, stres, khawatir, sakit. Mungkin itu kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan aku atau gambaran kehidupan aku selama masa pandemi ini. Seperti kita tahu, di seluruh dunia mengalami wabah COVID-19. Dan untuk Perancis sendiri, karena sekarang aku tinggal di Perancis, kita mulai lockdown itu pertengahan Maret 2020. Dari Maret itu sampai Mei atau Juni baru kita dibuka secara resmi lockdown itu. Untuk aku sendiri, kemarin waktu sebelum lockdown pertama Maret itu aku lagi ngikut formasi orientasi profesional, dan di situ lewat formasi itu kayak kalau di Indonesia kita nyebutnya kayak mirip-mirip balai latihan kerja gitu ya, karena kita di situ dilatih secara intens bahasa Prancis 8 jam per hari selama 2 hari, dan 3 harinya itu kita dilatih untuk kayak nyusun aplikasi atau administrasi atau dokumen-dokumen untuk mencari kerja. Seperti itu. Kita juga belajar aturan-aturan kayak hukum kerja di Perancis itu seperti apa,
bentuk-bentuk kontrak yang ada di Prancis itu seperti apa dan sebagainya lah. Bref, baru dua minggu mulai dan itu udah lockdown, kita harus berhenti dan kita baru boleh ngelanjutin lagi Juni. Dan yang bikin aku sempat sedih waktu itu dari formasi dan lockdown ini, itu karena formasi yang aku ikut itu kan, selama ikut formasi itu kita itu digaji sama dikasih bantuan keuangan lah dari pemerintah, walaupun kecil tapi lumayan lah ya, sekitar 400-an euro per bulan. Dan berhubung kita baru ngikutnya 2 minggu sebelum lockdown itu, maka kita itu harus nunggu kepastian apakah kita dibayar atau enggak, kita lanjut atau enggak, kontrak kita itu berlaku atau enggak, itu harus sampai lockdown itu selesai. Jadi otomatis selama masa lockdown aku nggak nerima pembayaran dari pemerintah itu. Kita tuh, aku bahkan nerimanya mendapatkan penjelasan bahwa kita punya hak itu waktu lockdown selesai di tanggal 11 Mei. Tapi untuk kejelasan kita dapat pembayaran atau enggak selama masa itu kita nunggu sampai Juni tanggal 11 waktu formasinya dimulai lagi. Dan akhir Juni baru aku nerima pembayaran dari pemerintah untuk bulan Maret, April, Mei, dan Juni itu dari pemerintah gitu, baru nerima. Walaupun di sisi lain seandainya pun nggak dibayar, otomatis aku nggak ada masalah ya, nggak ada masalah karena suami aku itu pekerjaannya pekerjaan tetap, dia punya kontraknya jelas, juga selama masa lockdown itu kita dapat so much partial, dia dapat so much partial, so it's like kita nggak ada masalah dalam hal ekonomi keluarga. Cuman ya sedih dong karena kan secara kalau aku dapat pembayaran dari pemerintah itu selama masa corona kan, maksudnya ini gaji pertama aku di Perancis gitu loh. Jadi kayak aku kan senang gitu ya kalau seandainya dapat, dan puji Tuhan tetap dapat walaupun agak terlambat di akhir Juni. Tapi sekalinya dapat dari bulan Maret 400, April 400, Mei 400, 1200-an. Senang dong kan ya. Jadi langsung kaya raya. Oh ya enggak lah. Emang sih dapatnya sekitar seperti itu. Terus selain itu juga setelah lockdown selesai, kita tuh nyari magang susah. Nyari tempat untuk magang itu susah karena banyak tempat yang tutup, banyak tempat yang juga terpaksa dia nggak, yang biasanya normalnya dia terima orang untuk magang, tapi karena alasan saniter yang aturan dari pemerintah tuh ada beberapa macam ya, mereka nggak bisa memenuhi, jadi mereka nggak bisa nerima orang untuk ini, jadi mereka terpaksa menolak aplikasi atau lamaran kita gitu. Sedih teman-teman karena sebelum lockdown itu sebenarnya aku udah dapat tempat untuk kontrak jadi akuntansi gitu, kayak jadi bendahara umum gitu ya. Tapi dibatalin kontraknya karena lockdown, dan habis lockdown aku kesana lagi, mereka nggak bisa, mereka tetap nolak gitu. Jadinya aku harus rubah impian aku dari kerja jadi akuntan, aku kerja di kayak jadi kasir, jadi serabutan lah ya, kalau serba bisa lah kalau gitu, kalau di dalam mall-mall gitu. Dan setelah itu untungnya magang terakhir aku dapat kerja jadi animasi sosiokultural, dan dari situ aku belajar banyak hal, aku jatuh cinta banget dengan pekerjaan ini. Aku juga punya kesempatan untuk mempresentasikan Indonesia dan budaya-budayanya lewat animasi kultural, découvrir du monde, découvrir Indonesia gitu. Cuman yang sedihnya lagi,
selama masa magang setelah lockdown itu dibuka, kita sekeluarga sakit. Kita harus ngurung diri di rumah dan itu cukup sakit. Untuk anak kita ya yang lebih parah ya, susah bernafas, kayak dia ngambil nafas tuh berat banget gitu. Terus kalau dia ngelihat kita, aku sama suami aku, papa mamanya, dia ngelihat itu dia hanya bisa, dia belum bisa ngomong, dia cuma bisa ngomong papa mama. Jadi dia cuma teriakin papa, papa, mama, mama gitu. Cuman gitu aja, tapi sampai dia marah, sampai tangannya tuh kayak gini, kayak emosi gitu. Dan kita di posisi itu, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah pegang tangan dia, kita senyumin, kita ngelus-ngelus kepalanya dia. Dan menyakitkan teman-teman. Karena apa? Waktu itu aku dalam posisi tahu kalau wabah pandemi ini tuh belum ada obatnya, belum ada vaksin yang ditemukan, dan aku ketakutan apa jadinya kalau Ethan nggak bisa bertahan, apa jadinya kalau dia nggak cukup kuat untuk menghadapi ini. Walaupun di saat itu suami aku dan juga dokter itu selalu bilang, jangan khawatir, anak kecil itu imunitasnya lebih tinggi dari kita yang dewasa. Mereka sistem imunnya tuh bekerja lebih gitu. Aku khawatirnya mungkin dalam pikiran, kalian bisa ngerti kan perasaan seorang ibu tuh akan seperti apa kalau ngelihat anaknya sakit. Khawatir, akan lebih khawatir dari semua orang, akan lebih khawatir daripada suami dan apapun itu. Kita ibu gitu loh. Aku bilang gitu karena aku khawatir anakku itu nggak nyusu sampai umur 1 tahun pas gitu loh. Aku ya mungkin aja imunnya nggak cukup kuat seperti anak-anak lain yang menyusu sampai umur 2 tahun atau 1 tahun. Apa yang aku harus lakukan, karena aku tahu aku nggak berdaya, benar-benar aku nggak berdaya. Nah jadi di situ karena saking takutnya aku tuh sampai parah banget, sampai benar-benar drop. Untungnya aku selalu dikuatin sama suami aku, sama dokter. Dia nggak bakalan kenapa-napa. Dan aku lihat anak aku, dia kuat. Sebelum dia kena ini pun, dia sering sakit dan dia kuat gitu. Dan yang aku bahagianya adalah walaupun dia sakit, dia nggak kehilangan nafsu makan. Dengan dia nggak kehilangan nafsu makan, walaupun mungkin kepalanya sakit karena dia sampai mukul-mukul kepalanya itu sendiri gitu ya. Sakit mungkin badannya, segala hal, dia susah bernapas. Tapi obat-obatan itu kita campurin di dalam makanannya. Dan dokter bilang dia anak yang kuat. Dia bertarung untuk sembuh. Di situ puji Tuhan banget. Setelah itu kita semua sudah sembuh. Setelah itu dia sehat kembali seperti semula, kita juga. Dan lagi dalam 1 minggu formasi aku selesai. Sekarang ini lagi menunggu 1 minggu. Di Perancis ngasih pengumuman Perancis ini lockdown yang kedua. Sakit banget perasaan aku. Bertubi-tubi cobaan yang datang. Dari tempat magang aku yang pertama itu ngebatalin kontrak. Terus masalah pembayaran kita nggak jelas sampai masa lockdown itu selesai. Anak aku dan kita sekeluarga sakit. Sekarang lockdown kedua lagi. Berat gitu, karena makin berat sanksi dan juga aturannya itu diperketat untuk bisa syarat untuk tetap bisa buka usaha itu berat ya. Jadi kita untuk cari kerja itu semakin susah. Ini aja kita sekarang teletravel di rumah untuk menyelesaikan sisa hari dalam formasi aku ini biar tetap bisa sampai hari akhir kita melanjutkannya lewat rumah gitu.
berat. Untuk aku ini berat karena aku nggak pernah berpikir akan seperti ini. Siapapun nggak pernah berpikir akan seperti ini. Ya, mungkin ini video curhat dari aku tentang my life in the pandemic lifetime. Aku tahu semua orang pasti merasakan dampak yang sama ataupun mungkin lebih dari aku. Satu hal dari aku, kalian nggak sendiri. Kita di sini bersama-sama berjuang melawan pandemi ini. Aku juga mendoakan kalian untuk selalu diberikan berkat, rezeki, dan juga kesehatan. Karena ini yang paling penting. Siapapun kalian, aku doakan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Sampai sini saja dulu. I see you guys on the next video. Ciao.